Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Alas dalam D5 Dakwah 5 menit. Kali ini kita akan membahas untuk bagaimana cara mudahnya mengganti sholat fardu yang tertinggal. Dimana dalam satu hari itu kita akan melaksanakan sholat 5 waktu sebanyak 5 kali ya sholat fardunya begitu. Kemudian sholat-sholat sunnahnya kita melaksanakannya sebanyak 5 kali dalam sehari. Sholat isya, sholat subuh, sholat lohor, sholat asar, dan sholat maghrib. Dimana kesempurnaan kita sebagai seorang Islam ya, seorang Islam itu adalah dari kesempurnaan sholat-sholat kita. Nah kali ini insya Allah kita akan cara membayar sholat fardu yang tertinggal karena uzur, dan insya Allah apapun yang kita lakukan dan bentuk itu adalah amalia atau ibadah kepada Allah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kita membayar atau mengqada sholat-sholat yang tertinggal tersebut, dimana yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah bertobat. Kita harus melakukan hijrah itu secara sungguh-sungguh, karena pun hidayah itu hanya datang kepada orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Maka oleh itu sebabnya kita harus melakukan perbaikan diri dengan sebaik-baiknya. Begini cara untuk mempermudah kita dalam mengganti sholat fardu. Sebenarnya telah disampaikan oleh ustadz-ustadz kita atau ustazah-ustazah kita bahwa sholat fardu itu yang hanya bisa digantikan jika tertidur atau ada uzur ya. Namun kita sebagai manusia tetap berikhtiar untuk membayar hutang-hutang tersebut. Dalam satu tahun terdapat 365 hari kan. 365 hari itu kalau kita membayar hutang ibadah kita atau sholat fardu kita, berarti total yang insya Allah dibayarkan sebanyak 365 hari. Di kapan kita membayar hutang-hutang puasa tersebut adalah setelah sholat fardunya. Misalnya setelah sholat isya. Setelah sholat isya ada sholat ba'da kan 2 rakaat. Setelah melaksanakan sholat ba'da itu kita lakukan sholat pengganti sholat isya. Berarti sholat isya dikadakan setelah sholat isya ya, satu sholat berarti berlaku kelipatannya. Berikut sholat subuh juga kemudian kita menggantikan sholat subuh yang tertinggal tersebut, sehingga di totalkan dalam satu tahun kita bisa melakukan atau membayar ibadah sholat tersebut sebanyak 365 hari. Subhanallah. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua, untuk diri saya pribadi pun. Insya Allah semua ibadah-ibadah yang tertunda di tahun-tahun sebelumnya atau yang tertinggal di tahun-tahun sebelumnya atau yang mungkin terlupakan karena kesibukan dunia kita yang kita lakukan, bisa dilunasi di tahun-tahun berikutnya, karena kita tidak tahu kapan ajal akan datang menjemput kita. Tapi diusahakan untuk bisa memperbaiki diri sebelum ajal menjemput kita, karena sholat merupakan awal yang pertama dihisab di alam akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.